Oke, berarti MPLB dan DKV ini emang harus berkolaborasi dalam Harus satu sih. industri. Ya soalnya ini tuh apa ya, MPLB dan DKV tuh kayaknya nggak bisa kepisah ya. Satu Iya kesatuan. benar-benar. Kalau dikolaborasi itu bakal mantep banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada program kita Mari Podcast. Halo, kenalin aku Diva. Aku Dinda. We are Sister Studi. Nah, pada episode kali ini kami bakal membahas tentang kolaborasi MPLB dan DKV itu bakal jadi apa sih? Dan sebelumnya kita bakal membahas keunggulan dari jurusan MPLB dan jurusan DKV. Nah, menurut Diva nih, keunggulan MPLB apa sih? Nah, menurut aku keunggulan dari MPLB itu membekali siswa dalam pengalaman dan khususnya pengetahuan yang berguna banget untuk di dunia kerja nanti nih, khususnya di bidang administrasi dan layanan bisnis. Nah, kalau DKV sendiri gimana sih keunggulannya? Tentunya DKV banyak keunggulan juga ya, seperti di bidang pekerjaan nanti itu pekerjaan DKV sangat luas. Bisa jadi animator, terus desain logo, terus pokoknya yang berkaitan dengan DKV seperti yang tadi itu fotografer, terus ada banyak desain-desain lagi. Nah, sekarang praktek di MPLB itu seperti apa sih? Wah, kalau praktek tuh udah cukup banyak ya yang aku pelajarin selama dari kelas 10. Contohnya kayak kita mengelola rapat, cara penanganan telepon, penanganan tamu, dan yang terakhir kemarin kita baru belajar mengelola kas kecil. Kalau di DKV sendiri, apa aja sih praktek-praktek yang udah pernah dilakuin? Tentunya udah banyak ya. Terus kemarin itu terakhir kita ada lomba nih ya, lomba anak DKV ikut serta dalam lomba tersebut memegang kamera. Itu seperti langsung bekerja di lapangan. Nah, jadi keunggulan DKV juga seperti itu. Kita bisa langsung mempraktikkan di lapangan langsung seperti lomba kemarin, lomba syuting, terus lomba-lomba lainnya seperti itu. Nah, keren juga ya guys, DKV bisa ikut lomba kayak gitu. Mungkin Ya. nextnya MPLB ada lomba kali ya? Ya boleh. Nanti DKV dan MPLB wajib kolaborasi Wah, sih. harus sih guys. Ya, terus DKV juga sebenarnya keunggulannya banyak sih. Dia bisa DKV itu harus inovatif dan kreatif. Karena di perusahaan dan di industri luar sana itu sangat Membantu. membantu dan sangat apa sih itu? Apa tuh? Eh, me- Mengembangkan. Bukan. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Itulah. Sangat membutuhkan. Oke, Membutuhkan orang-orang yang kreatif dan inovatif di luar industri oke. sana. Seperti itu. Aduh, gimana sih? Mungkin sedikit ke distract ya tadi. Oke, jadi aku mau nanya nih, apa aja sih tugas-tugas di DKV di dunia industri nanti? Tugas-tugas DKV ya seperti tadi, ada yang menjadi animator, terus influencer-influencer yang membutuhkan ini penambahan gaya-gaya visual yang dimana informasi-informasi tersebut yang ingin disebarluaskan ke masyarakat luas. Nah, DKV ini sangat berperan penting di bidang visual tersebut karena DKV yang nantinya akan mempromosikan, membranding layanan-layanan di perusahaan-perusahaan. Lalu DKV itu lebih membantu
ya seperti itu promosi layanan-layanan di industri nanti. Oke. Ya, terus MPLB nanti gimana tuh kalau di dunia industri? Wah, kalau MPLB cukup banyak sih. Karena menurut aku MPLB itu sangat dibutuhin ya di hampir semua perusahaan butuhin MPLB. Namanya aja MPLB manajemen, perkantoran dan layanan bisnis. Nah, bener banget. MPLB itu banyak banget dibutuhin. Contohnya pengelolaan arsip, pengelolaan data, mencatat dan mengelola mengelola dokumen. Pokoknya MPLB itu menurut aku dibutuhin banget sih di bidang perkantoran. Karena sekarang perusahaan itu butuh banget yang namanya bidang administrasi ya. Nah, menurut aku tuh MPLB dibutuhin banget di banyak bidang lah di perusahaan. Oke, berarti MPLB dan DKV ini emang harus berkolaborasi dalam Harus satu sih. industri. Ya soalnya ini tuh apa ya, MPLB dan DKV tuh kayaknya nggak bisa kepisah ya. Satu kesatuan. Iya, benar-benar. Kalau dikolaborasiin tuh bakal mantep banget. Oke. Terus tugas-tugas di industri MPLB itu yang bakal dikolaborasiin dengan DKV itu seperti apa menurut Diva? Nah, menurut aku MPLB sendiri ini bisa membantu mengelola produk kreativitas DKV dalam mempromosikan produk-produk seperti memanajemenkan promosinya DKV gitu di. Oh ya ngerti. DKV juga bisa mempromosikan loh dengan visual tadi dalam bentuk seperti poster, terus apa sih, periklanan. Nah, benar. Nah, terus apa lagi tuh ya? Pokoknya banyak deh yang bisa dipromosikan ya. Ya, banyak banget dalam industri tersebut. Nah, maka dari itu industri kenapa memang lebih membutuhkan DKV karena DKV itu sangat membantu di bagian visual. Bener banget. Menurut aku juga kolaborasi antar DKV dan MPLB ini emang dibutuhin banget ya di perusahaan karena saling membutuhkan gitu. Yang satu memanajemenkan yang bagus, yang satu DKV memvisualisasikan nah, informasi. Benar, iya. Ya. Terus nih Diva, Dina mau nanya nih. Apa tuh? MPLB dan DKV itu apa sih yang bisa disupport produknya? Kalau maksudnya DKV mensupport MPLB? Ya. Menurut aku banyak banget sih kalau DKV mensupport MPLB. Soalnya kalau MPLB kan manajemen ya. Kalau manajemen disupport sama DKV kan lebih kreatif lah, bisa dibilang lebih kreatif. Nah, itu bisa membantu banget dalam manajemen di perusahaan gitu. Seperti itu teman-teman. Iya. Jadi MPLB dan DKV itu dapat berkolaborasi dengan baik. Bener banget. Contohnya kita nih yang saudaraan. Iya. Terus dulu dong. Asik. MPLB, DKV. Nah. Oke. Kayaknya cukup panjang juga ya pembahasannya. Iya. Bener. Kalau gimana kalau aku mau nanya nih tentang MPLB. Apa sih yang keberatan di MPLB itu kayak pembelajarannya yang berat atau ada yang memang disukain? Menurut aku sendiri ya, MPLB itu kalau dibilang susah ya nggak susah banget. Cuman nih kalau praktek MPLB itu kita benar-benar harus prepare yang lengkap karena dari praktek MPLB itu contohnya kemarin pada saat aku praktek nih ya. Harus bawa harus bawa taplak meja, jam meja, kalender meja, dan perlengkapan yang digunain tuh benar-benar di kantor. Jadi kita harus benar-benar banyak prepare kalau mau praktek MPLB. Kalau DKV sendiri apa aja sih yang dibutuhin? Yang dibutuhkan kalau praktek. Iya, benar. Yang dibutuhin dari praktek DKV sebenarnya sudah disediakan di sekolah, seperti kamera, lighting, itu kan seperti ini, kamera lighting itu sangat berperan pada praktek DKV.
Terus lab komputer itu sudah disediakan di sekolah. Terus praktek-praktek di kafe kayaknya seru semua deh. Nggak ada yang nggak seru, apalagi menggambar. Oke. Ya, Kalau MPLB sendiri, kalau dibilang kesusahan sebenarnya nggak kesusahan, cuman kita harus benar-benar paham dalam mengelola yang aku bilang tadi, mengelola arsip, mengelola kas kecil, itu tuh kadang bikin aku dan teman-teman aku sendiri itu bikin pusing gitu, karena mungkin baru belajar ya, baru belajar materi-materi seperti itu, makanya sedikit kesusahan. Jadi bukannya mempersulit gitu. oke. Sepertinya udah cukup panjang ya. Iya. Aduh, udah mulai batuk-batuk Ya nih. serak saya. Ya udah kita closing aja ya. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman ya. MPLB dan DKV itu bisa dikolaborasikan. Karena DKV tanpa MPLB itu nggak bakal jadi satu kesatuan Bener yang banget. bagus jika memang itu terpisah. Jadi harus disatuin. Kayak Pokoknya. kita nih. Kita kan saudaraan. nih, iya, kita saudaraan. Saudaraan. Ya harus satu Benar. gitu. Iya. Terus lagi. Ya udah sekian dari kami. Kalian jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan menurut kalian kalau ada komentar atau saran boleh komentar di bawah sini ya. Oke, sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.